salto. Sedangkan ternyata pemerannya adalah Dani Aditya. Kan harus kita ganti, mau nggak mau kan. Daninya, ya, betul. Atau cari kursi rodanya yang bisa salto. Olahraga yang paling sering selain pijat. Oh, itu bukan olahraga, relaksasi. Di Om Deddy itu, mau siapapun yang perform, kalau lu scroll, selalu ada komen lucuan Cak Lontong. Ikan apa yang nggak bisa berenang? Ikan apa yang nggak bisa berenang? Ikan tolol. Gitu ya, kalau nggak gini. Demi Pak Indro. Demi Pak Indro. Gue udah tahu nih. Gue jadi mamat aja. Bro. Siapa yang punya ide, bro? Kasihan bagus. Kasihan. Jangan diganti dong. Kasihan. Nah, itu. Ya. Biar cewek-cewek banyak yang nonton. Emang kita hanya ingin melihat tubuhmu. Pura-pura ganti baju di belakang. Halah. Tim kreatifnya ya agak ini. Filmnya kayak mamat di nikahan hari kriting. Udah. Tapi gue nggak ngambek aja. Mamat ngambek. ngambek. Bajunya stand up Indo lagi. Kasihan bro. Aduh. Dari rumah udah pakai baju futsal. Ngapain dari rumah pakai baju futsal ya? Bro, keren bro. Keren ya, gitu ya Allah. Ya Allah. Kasihan. Tititku nyeplak. Emang itu, kita pengen ngeliatin itu. Jangan. Aduh. Ya. Halo Bang Adit. Salam olahraga. Salam olahraga. Mana Kicu ini? Kita biasa kalau di awal-awal gini nyanyi-nyanyi dulu nih. Baru ntar ngobrol-ngobrol. Happy ya? Tapi gue nyaman ya, kenapa nyaman? Sih. Yang ini nggak direcord, yang dikerjain. Gue udah berak-berak beneran di dalam. Kita nyanyi dulu nih Oke, sebelum dong. mulai. Gimana? Malu nggak? Tadi enggak. Lah ini kan Kicu baju futsalnya aneh, masuk akal karena pakai celana pendek. Iya. Ada orang pakai baju sepatu pakai baju futsal kayak gini ada. Jarang-jarang main futsal. Orang-orang jarang main futsal. Pemain Gitu. cadangan Coach, biasanya. coach kalau ini Kalau aku coach ya. Coach mau meeting kayak begini. Iya. Kasihan bro. Pahanya kelihatan. Ada baju gua di situ. Nggak boleh, nggak usah udah. Kelamaan lagi. Demi Pak Indro. Demi Pak Indro. Demi Pak Indro. Pak Indro. Mantap Pak Indro. Mantap. Kasih song dong ini, lagu-lagu futsal tentang futsal. Lagu futsal. Lagu tentang futsal, oke. Rumput yang hijau. Keren. Jangan ragu, nggak apa-apa. Nggak, kalau dia emang selalu ragu. Ya, lagu. Keraguan adalah ciri khas Kicu. Iya, benar. Satu kalimat tunggu respon. Rumput yang hijau, lapangan yang luas. Aku berlari penuh keringat. Ku membawa bola di sledding ucok baba. Aku terjatuh, Daus Mini memanggil. Kamu bohong bola. Kamu bohong bola. Kamu bohong bola. Kamu bohong bola. Ku tendang ke kiri, bolanya ke kanan. Ku gocek kamu mundur ke belakang. Sudah selesai bermain futsal, kita sumbangan, mengumpulkan uang, selangkangan bau keringat. Kamu bohong bola. Kamu bohong bola. Kamu bohong bola. Kamu bohong bola. Bang Ardi. Bermain bola di Minggu pagi bersama pabrik figur yang ada di TV. Cakep. Namanya itu
Hasan. Ya. Ferdi Hasan, bukan Ferdi yang lain. Kamu bohong bola, kamu bohong bola, kamu bohong bola, kamu bohong bola. Aku Bro, jangan lanjut bro. Udah satu aja. Terus. Sejam. Terus main terus. Keringatku mengucur, ditendang lawan. Aku bawa makanan, cemilan kiper. Badanku kuat, makan stamina pocong. Menggocek-gocek, oksigen bebek. Aku bohong bola, aku bohong bola, aku bohong bola, kamu bohong bola. Nenek memanggil di luar lapangan, menyuruh pulang untuk segera makan. Maghrib. Tetapi aku masih ingin bermain. Akhirnya aku Sis, apa nih? Kamu bohong bola, 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 kamu bohong. Nah, Bang Adit nyanyi sekarang. Bro, udah tadi. Iya. Udah. Aduh, tangan. Pegel. Kenapa? Oh, mau pijit dulu. Oh, gue pikir ada iklan masuk. Biasanya kan gitu. Langsung. Belum seviral itu. Tenang. Mau ngapain? Purwodadi dulu ya? Oh, Purwodadi. ngapain? Makan bakso, mie ayam. Bukan. Ngapain? COD bangku taman. Kejauhan. Sama mau ke gue mau ke Brebes. Ngapain? Soalnya tadi agak kotor. Kenapa dia? Beres. Beres. Biasanya Biasanya dia ada nih. Iya. beres. Gue mau ke apa? Pringsewu. Saya kenapa? Daerah Lampung sana. Iya, kenapa? Kakekku hamil. Kamu bohong bola, kamu bohong bola, kamu bohong bola, kamu bohong. Bagus. Ular apa yang sporty? Ular apa yang sporty? Ular apa yang Ular apa yang Apa? sporty? Hah? Ular apa? Ular piton. Bukan. Apa? Ular roga. Ikan apa yang nggak bisa berenang? Ikan apa yang nggak bisa berenang? Ikan tolol. Kasihan bro. Bintang tamu lain nggak ada yang pakai gimmick gini bro. Kalau satu ini berhasil, yang lain nanti lebih aneh lagi, yakin lah. Ditanya tim kreatifnya. Iya. Si Ardit baperan nggak katanya? Oh, enggak lah, nggak baperan katanya. Ya udah suruh pakai baju futsal. Kirain akan semana gitu dibikin tersinggung cuma baju futsal doang. Enggak. Ya Allah santai lah Bang Ardit. Hai Bang Ardit. Halo. Hai Hip. Hey. Akhirnya kita bertemu di High Hip ya Bang Iya, Ardit ya. akhirnya. Kemarin gimana nih? Akhirnya setelah lama tidak stand up ya kan, stand up lagi di Bloom Media, Bloom Festival. Ya, Gimana perasaannya Bang? seneng kalau pecah. Tapi pecah. Tapi kemarin beberapa teman-teman ada yang nggak seneng kayaknya. Seperti Karena nggak terlalu. siapa nih? Bu? Aku tidak menonton secara spesifik. Boleh disebutin nama-namanya? Bercanda nggak? Itu Pokoknya yang nggak tayang. Aku juga nggak Oh tayang. nggak tayang ya? Oh budgetnya beda. Kalau tayang ya. Enggak, aku tuh udah lama nggak stand up karena gini, pertama alhamdulillah ada rezeki lain kan, maksudnya di digital. Terus kalau stand up tuh sekarang tuh mungkin banyak yang dipotong hanya sepersekian detik, terus entah dibelokkan faktanya gitu-gitu. Itu yang aku males gitu. Jadi menghindari konflik lah. Kayak yang Bang Patra kemarin gitu kan. Kalau itu Dia sengaja memotong agar naik. bener. Bener. Kayak Bang Popon, ngapain sih Bang kamu SJW gitu? Marketing hit. Ternyata demi kepentingan marketing. Pakai celana pendek dingin. Apa itu? Ini. Tapi menurutmu lebih enak berstand up komedi apa jadi konten kreator aja Bang?
Kalau apa? Kalau pemasukan kayaknya konten kreator kayaknya. Kamu emang iya? Apa aku enggak ya? Tapi kan yang penting rajin dulu. Yang penting Aku nggak dulu. rajin soalnya. Sering ngepost Nggak kan? begitu rajin. Sering ngepost Apa? kan? Bukannya sering ngepost konten-konten. Emang iya? Dan dulu diserang orang Thailand Indonesia. Iya itu, tapi kan aku nggak sekonsisten kamu. Oh, iya. Kalau kan kamu tuh kayak ini hari ini post, besok post, Iya, hari ini post, sehari besok satu. post. Iya, kalau aku tuh hari ini post nih, viewers gede, gitu misalnya 500.000. Wah bisa nih buat sebulan. Kayak ditabung gitu. Kenapa Engagement nih? ditabung ya. Engagement ditabung. Nggak gitu dong. Oh, nggak gitu Nggak konsepnya. gitu. Kan nggak dibagi-bagi juga. Ya nggak maksudnya kalau Emang puas ya? Udah puas ya? Udah lah. Iya, kayak Apa misalnya sih yang dikejar gitu? ajuin ke klien kan udah ada engagement yang Iya. ini nih. Ntar kalau dikit-dikit lagi engagementnya cari lagi konten gitu. Tapi kapan kamu memutuskan, wah aku harus konsisten nih berkonten nih? Bang Babe juga gitu kan soalnya. Iya. Semenjak ternyata wah di sini sepertinya menghasilkan gitu. Jadi kayaknya memang harus dan kan maksudnya sudah memilih untuk stand up kayaknya ntar dulu. Oke. Jadi ya untuk apa sisi lain maksudnya untuk medianya pindahnya ke konten kreator gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama. Maksudnya materi stand up yang divisualkan gitu lah sih kurang lebih. Nah ini kan ini jadi enggak aku Jangan bingung! Nggak bingung aku, Jangan aku tuh bingung. ini aku tuh dari kemarin juga nanya ke Bang Babe gitu ya. Kenapa? Ya mungkin karena aku kurang konsisten itu satu gitu. Iya. Tapi kan kayak Bang Babe kayak kamu gitu tuh sudah bisa sangat menghasilkan gitu Amin. kan dari konten. Sedangkan aku ya belum gitu. Ya satu mungkin karena konsisten. Tapi menurutmu apa lagi selain itu, Bang? Menurutku itu masalah emang faktor X aja kali ya. Karena kan kita kan stand up comedian nih basicnya memang ini. Tapi kan sekarang udah ada arah-arahnya Macam-macam gitu ya. ya. Ada yang memang mungkin di konten tidak terlalu tapi di penulisan bagus gitu. Mungkin di penulisan kurang tapi di actingnya bagus gitu. Jadi kayaknya mah kita udah tahu ininya aja apa namanya alur-alurnya masing-masing. Walaupun memang konten kreator ini secara kenyamanan maksudnya kan dia tinggal di rumah gitu. Maksudnya lebih gampang lah ketimbang Iya. kita harus yang syuting lumayan nunggu segala macem. Cuman kan Ya kayak aku gini tadi. Nunggu kicuy. iya. Kicuy ya. Hujan. Jangan kicuy ya alasan. Alasan terus. Terus apa ketika bikin konten itu kan aku lihat banyak sama Kak Suci ya istrimu ya, sama Sera juga kadang-kadang gitu kan. Itu emang bener kau yang nulis atau istri juga bantu ini ada ide gitu? Biasanya aku yang nulis, Ah. tapi istri yang menentukan ini approve atau enggak. Oh gitu. Iya, karena kan aku tuh sekarang dari dulu sih, dulu masih bikin konten yang masih membahas yang para yang lagi rame di sana, di sini segala macem gitu. Sekarang kayaknya udahlah nggak usah Jauh-jauh. Maksudnya menjauhi konflik lah kalau bisa mungkin dari komik itu Suci yang biasanya yang ini jangan deh kayaknya berbahaya kita mah happy-happyan aja Iya. gitu di sini gitu. Bukannya itu salah tapi memang pilihan hidup aja gitu. Dan sekarang kan ke branding juga kan maksudnya ini pasangan aneh nih berdua ya pas kontennya aneh yang komen aneh gitu-gitulah udah ke-build lah gitu alhamdulillahnya. Tapi Kak Suci gampang gitu ya maksudnya dibimbingnya gitu kayak yang Dia- konten dia masuk jaket berdua itu. Istriku nih agak susah nih buat duitin. Kalau Kenapa? Memang ada penolakan. apa? Ada penolakan. Enggak, dia kadang mau, kadang enggak Ya. gitu. Kalau dia lagi mau gitu. Tapi kalau Kak Suci ini kayaknya mau terus gitu. Apa karena dia sudah merasakan? Ada hasilnya. Istriku kan. Kayaknya karena gini sih, dia itu awalnya juga maksudnya nggak ngerti lah, maksudnya untuk punchline visual segala macem. Tapi setelah bertahun-tahun pelajarin segala macem, dia sekarang ngerti penulisan, setup punchline, ngerti framing kamera bahkan, Keren. udah bisa ngedit di Premiere sendiri. Oh iya? Iya, udah bisa gitu. Makanya. Padahal nggak basicnya notaris. Agak kaget kan emang, lo kok bisa gitu. Udah nggak butuh ini berarti ya tim kamu ya? Tim ada satu. Oh ada. Oh Tim ada si satu. sama Bahrul. Editor gitu. Terus biasanya kamu kalau lagi nulis gitu itu berdasarkan keresahan. Oh, Biar kepake bajunya. saya juga deh. Bagus. Ya. Itu emang kayak nulis stand up aja berarti Bang, kayak dari keresahan Iya. atau
Gimana Bang? Nah, biasanya tuh kalau aku kan konsepnya parodi memang. Jadi, nah nggak tahu kayaknya ekosistem sosmedku alhamdulillah menyenangkan lah di Twitter, Instagram, TikTok. Jadi yang ngikutin aku tuh malah, Bang, nih ada video lucu nih, dikasih, Bang lu parodi ini Bang. Jadi kadang aku tuh nggak nyari, tapi orang yang ngasih ini Bang, gitu. Gitu. Jadi menyenangkan lah, makanya kenapa stand up nggak dulu, karena ini udah cukup. happy banget gitu. Bro, udah dekat stand up. Aku kalau ngambil stand up sih, misalnya besok sebulan sebelumnya udah uring-uringan, nggak bisa mikir, marah-marah terus bawaannya, gitu. Ya, karena aku masih butuh ya. Sedangkan misalnya budgetnya kurang lebih sama stand up. Iya, aku pilih konten lah gitu. Iya. Kalau di konten kan kalau ada yang ngatain nggak lucu kita blok. Kalau di stand up ada yang nggak lucu, Di blog IO ya. ya ada di blok IO. Kita di blog IO ya. Gitu makanya. Bang Ardit juga kan selain konten kreator juga aktif ini ya, komedi konsultan juga ya Bang. Iya. Nah itu gimana Bang? Aku Komedi belum pernah konsultan. komponin kamu ya? Oh pernah. Pernah, sekali. berapa kali aku. November kosong nggak? Kosong. Sama. Lagi jarang nih film. Kemarin diajakin satu scene doang. Tidak ada peran kecil. Oh, iya. Tidak ada peran kecil. Iya. Gitu. Tapi ada lah. Aku kecil. Nggak usah Iya. menang-menangin lah udah lah. Kan kalau kata biar pahit hidup Kalau ini. kata acting coach segitu. Jadi tidak ada peran kecil, yang ada aktor kecil. Yang aktor yang mengecilkan dirinya sendiri. Padahal secara semuanya peran itu tuh menghidupkan satu film itu gitu. Karena aku dulu gitu juga. Ya kan gue dikit doang Bang. Tidak ada peran yang kecil. Langsung. Iya Bang, betul. Man, pernah aku satu scene diedit. Berarti kan ya itu udah peran kecil aktor kecil. Aku tahu Bayarannya lagi. juga kecil. Aku tahu. Ya. Terus susah nggak sih Bang jadi komedi konsultan Bang? Kan kita bikin komedi nih, tanggung jawab komedi di film tuh di kita nih, ya kan? Sebenarnya kalau susah ya susah gitu. Apalagi aku pertama kali CTS yang ku komponin Ajus 2000, Awe, Yusril, Ernest Prakasya. Kamu diusir-usir udah nggak usah Iya. gitu ya. Di CTS nih, aku sama Bene kan. Iya. Terus ada adegan Adina Wirasya sama Diono Yoko berkomedi. Terus Ben kayaknya ganti diksi ini enak deh. Udah kau kasih tahu Dit. Udah kau aja Ben. Udah kau aja. Director sama Kongkon malu ngasih tahu aktor beneran. Aduh, gimana? Akhirnya dua-duanya. Akhirnya dua-duanya Mohon maaf Bang Dion. Kayaknya kalau diganti ini enak deh gitu. Maksudnya, tapi kalau kita udah tahu, misalnya contohnya kayak CTS, kayak Imperfect, itu kan warnanya udah kuat semuanya Iya, gitu. iya. Jadi kita nentuin pelurunya enak gitu. Karena kan biasanya di skrip itu kadang nggak sesuai. Contohnya misalnya di skripnya harus salto-salto, sedangkan ternyata pemerannya adalah Dani Aditya. Kan harus kita ganti, mau nggak mau kan? Daninya. Ya, atau cari kursi rodanya yang bisa salsa. Yang bisa muter gitu. Ada. Huy. Ambil huy. Di belakang ada. Gitu. Ada terus. Iya. Terus kamu jadi komedi konsultan ini udah berapa film Bang? Apa ya? Banyak ya? CTS. Yes. Film apa aja? Coba. CTS, Lukis Hantu, CTS series. Imperfect 2. Imperfect. Oh ya, Imperfect 2 belum tayang ya? Belum tayang. belum tayang. 5 deh kayaknya, 5. Udah 5 Iya. ya? Dan kayaknya tuh komedi konsultan itu memang kan di sebelah director terus ya. Jadi benar-benar untuk belajar menuju Director. kursi director itu sangat bagus lah karena kita ngeliatin semuanya segala macem cara gininya gitu. Dan aku komedi konsultan pertama itu ngerasa masih kurang jejak. Di yang ketiga baru tuh oh ternyata begini caranya gitu. Makanya di Imperfect 1 masih ngawang-ngawang, di Imperfect 2 udah tahu nih cara mainnya ini gini lebih cepat lah kerjanya gitu. Nah ini kan komedi konsultan ini kan profesi baru di Indonesia kan. Itu Iya. pertama kali itu Bang Ajis kalau nggak salah. Di film Kemal. Ya di film Iya. yang aku banyak juga dipotongnya. Aku nonton tuh Tak Kemal Ada, Maka iya, Saya. aku tuh ya. Aku masih di Samarinda. Jelek banget actingku tuh. Iya. Sampai sekarang sih. Cuma karena kenal saja aku diajakin. Tidak ada peran kecil. Iya. Yang ada aktor tolol.
Itu aku. Makanya gini-gini aja. Nggak apa-apa. Lucu, Ya. tapi lucu. Lucu ya. Apa mau nanya apa kan tadi? Apa tadi malah lupa. Oh, lu kan di film Kemal pertama. Nah aku tuh pernah ditawarin ya sama ada gitu orang film gitu, nawarin aku buat jadi komedi konsultan. Yeah. Cuman aku nggak paham kan gimana cara kerja komedi konsultan ini gitu. Apakah ya udah kita melucu-lucui semua gitu atau gimana? Sebenarnya kalau ini jatuhnya ke teori sih. Jadi kan Nggak apa-apa. film itu tuh visual lah intinya tayangan itu ada yang realis sama tidak non realis apa sih surreal apa? Surrealis. Jadi pokoknya yang nyata dan tidak nyata. Jadi kalau misalnya kita udah tahu universe-nya ini real, berarti komedinya harus dengan kehidupan nyata gitu. Nah, kalau imperfect series naik ojek ke sana tiba-tiba pas balik yang tengah madep sana. Nah, itu kan maksudnya udah nggak nyata. Nah, itu jadi kita harus tahu dulu secara keseluruhan ini komedinya maunya warnanya seperti apa. Makanya aku kalau ditawarin komkon selalu nanya ke director maunya semana, levelnya semana, referensinya yang mana, gitu. Iya gitu segala macem. Terus karakternya gimana aja biar ngasih pelurunya juga sesuai gitu. Gitu sih. Kemasukan cabai pernah nggak? Pokoknya kalau dengar teori langsung puyeng aja. Nggak pernah nggak kamu yang masukkan cabai? Yang sininya pedes. Iya. Pernah itu barusan aku. Sama kalau muntah naik. Iya pedes. Iya gitu. Iya, gitu ya. Tapi terus diambil nggak yang itu? Enggak, karena aku nggak tahu gimana gitu kan. Aku juga takut gitu, tanggung jawabnya jadi gede gitu kan ke aku. Gitu. Tapi kayaknya kalau untuk jadi komedi konsultan kayaknya nih ya, memang harus terasa kita yakin. Karena kalau kita ragu ngasih taunya, si aktor yang nerima juga dia aja ragu kok, kita yang deliver gitu. Kita ngasih tahu gimana bang? Ada tambahan nggak bang? Gitu. Jadi harus yakin aja ya. Iya. Gitu. Tapi kan setahu aku ya kalau di manajemennya Ko Ernest itu tuh kayak diarahin emang ke film semua gitu kan, Bang Aco, siapa Aci gitu. Kau juga nantinya akan jadi sutradara bang? Atau emang udah ada project nih? Sebenarnya udah ada yang nawarin. Tapi kayaknya kalau untuk layar lebar itu next step deh. Kayaknya pertama mau series dulu gitu. Maksudnya series yang mungkin ceritanya juga terlibat gitu. Jadi nggak bikin cerita orang. Maksudnya kan itu kan kita harus tanggung jawab lagi ke yang bikin cerita gitu. Jadi kayaknya yang kau nulis juga gitu yang maksudnya. aku nulis juga segala macem. Jadi lebih paham lah gitu. Apa kau pengen nyutradarain nanti mungkin ya awal-awal? Stephen Chow. Ya nggak bisa, nggak usah kejauhan. Jet Li aja dulu. Ipman. Kau pengen nyutradarain genrenya apa? Komedi, Kayak romantis? Imperfect Series enak banget itu. Maksudnya yang aneh segala macam. Oh Kicuy main juga tuh kemarin kan Imperfect Series kan. Deg-degan deh ya. Kenapa? Dia beradu acting sama siapa dia? Dia sama Aci. Oh, sama Sama Aci. Aci, sama Kenapa Aci. deg-degan? Deg-degan. Kenapa deg-degan? Hah? Lah emang kalau sendiri ya Sutradaranya gini. Masa gini? kalau sendiri Anda bikin story namanya ya. Emang ada sutradara kalau di film gitu. Iya, gitu. Tapi nggak apa-apa kan maksudnya kan series pasti butuh banyak ini jadi buat jalan juga buat teman-teman stand up komedian gitu buat ini. Nah, Bang Ardit pasti pernah ketemu banyak aktor lah ya ketika jadi komedi konsultan. Siapa nih yang menurut Bang Ardit tuh paling deg-degan Bang Ardit ngadapinnya? Udah ngomong aja. Bukan yang paling susah ya. Yang paling deg-degan, wah gila nih aku harus nge-briefing dia nih gitu. Siapa Bang? Reza Radian sih. Karena kan maksudnya bos gitu kan. Kalau ketemu jalan kan bosku. Udah gitu kan. Maksudnya dia nggak ada yang inilah dia jago acting nggak ada yang menolak dia jago acting gitu. Terus pas itu Bang Reza Ini nggak yakin boleh reading dulu nggak? Gitu. Untungnya gue udah kenal dari beberapa sebelumnya kan dari Imperfect Film gue udah ketemu udah kenal. Jadi dia ngerti ini nih gitu. Coba bayangin gue nggak akrab dulu paling nggak. Makanya gue kalau misalnya komkon suka ngobrol lah sama ini untuk tahu gimana dia. Karena kadang gue ngerasa cocok tapi dia nggak nyaman bawainnya kan jadinya nggak enak. Nah pas Reza gitu bang. Ini kalau di-cut enak nih bang gitu. Agak ragu-ragu. Kalau dia bilang enggak anjing. Kalau dia bilang itu kan ya udah. Pasti tapi enggak lah. Tapi enak banget lah, kondusif banget lah kemarin pekerjaan selama ini sih alhamdulillah gitu.
Kalau Kau selama acting, deg-degan sama selain sama editor ya, deg-degannya sama siapa? aku sama editor. Kan dikat, takut dikat. Dion sih, sama Bang Dion. Bang Waktu Dion. yang CTS, yang iya. perut kelihatan. Heeh. Kenapa deg-degan? Ya deg-degan lah Dion Wiyoko, gila itu aktor gokil gitu kan. Abis itu dialognya panjang bang. Oh iya. Aku yang pendek aja lupa kan tahu kan. Yang pendek aja kadang. Tapi dia kan bercandaan kan anaknya. Iya, tapi kan itu maksudnya aku baru-baru main itulah film, Iya. baru-baru gitulah, baru tahulah kamera gitu maksudnya di depan tuh. Habis itu kan kita kalau di film tuh kayak diliatin semua orang Iya. gitu kan. Kalau Kadang tuh, jadi mungkin buat teman-teman yang film itu bikinnya tuh nggak sekali take gitu kan. Jadi Iya. misalnya ada yang gede dulu, nanti baru ada yang cover kecil. Cover Biasanya kecil. kalau gede masih santai ya. Iya, Karena kalau udah sendirian, lampu kesini semua. Nah aku suka lupa tuh pas gede dialognya apa, pas dialognya apa gitu. Nah itu gue tuh di Imperfect Series kalau udah geng kosan yang Aci, Iya, Kiki, Neneng, Harus si nyatet, Maria, si Sasa, sama geng Uus, geng Tokai, Uus, Rizal, Gitong, anjir. Tiap scene Beda. jadinya iya. Tadi lu apa gitu. Untung lucu, makanya udahlah. Gitu. Dion Wiyoko sih aku sih deg-degan banget. Kau suka main futsal nggak bang? Suka malah saking sukanya kadang nggak ada yang main juga kepake bajunya. Memang saking sukanya. Gokil ya, cinta banget. Kira-kira. Ini untuk tim belakang layar. Next tuh apa kira-kira? Next. Jadi aku udah siap komen mampus. Kebetulan ini episode terakhir di season 1. Iya. Saya juga masih nunggu lagi kapan nih. karena kalau futsal masih mungkin dengan karakter Hibzi mungkin kan yang suka aneh-aneh. Iya. Kayaknya masih masuk deh gitu. Makanya gue bawa beneran. Gue pengen nanya bawa sepatunya nggak gitu. Kalau gue bawa lebih lucu sebenarnya. Pemadam kebakaran. Sama baju dinosaurus. Kayak Rispo kan ada kalau dia. Baju-baju dinosaurus. Sama kepala kuda. Kepala kuda. Iya, gitu. Tapi kau dulu sering main futsal, Bang? Enggak beneran aku. Bener. Aku soalnya tuh futsal banget orangnya. Masa? Enggak, zaman SMA itu beneran kayak Oh zaman kurus. Iya, zaman kurus, beneran Iya. kayak tiap hari gitu. Olahraga yang paling sering selain pijat. Oh, itu bukan olahraga, relaksasi. Relaksasi dan mantap. Iya. Enggak lah, astagfirullahaladzim. Apa olahraganya? Iya, ya futsal paling sama renang kalau aku. Karena ini ya anak-anak SMA kan paling aman futsal gitu ya. Futsal, ya lapangan Wah, juga. aku banyak sih futsal, taekwondo, parkour. Oh iya. Iya segala macam. Ini patah kan gara-gara taekwondo nih. Tuh. Kau taekwondo udah sampai ban apa? Ban dalam. Nggak mau dikeluarin sih. Tapi ya udahlah ya. Aku mau Buat ngomong- dipotong ke TikTok mah lucu itu. Wah, kayaknya bansos masih di bawahnya. Jangan dikeluarin kayaknya. Karena Kalau- cuma nambah satu suku kata. Kalau ban, harus- ban kapten? Pokoknya udah gitu ya. Kalau nggak gini. Oh Bang Lolo, sini nih. Udah. Komedi menyakiti diri sendiri. Kau juga main banget berarti futsal dulu. Kalau futsal ban, tadi lucu-lucuan nanya ya. ban ya? Oh, kalau Ban. Jadi kalau di di tim klubku itu aku udah 8 tahun lah, sekitar 8 tahun taekwondo gitu. Jadi alat aslinya kan hitam, tapi karena yang hitam itu senior banget, jadi kami itu rata-rata setelah 3 tahun stuck di merah. Jadi kayak misalnya kayak di merah aja nggak apa-apa lah, nggak naik ke hitam gitu. Tapi udah dari sabuk ijo tuh udah dari setahun udah ngajar yang bocah-bocah gitu. Wah, jago dong berarti kau main taekwondo, Bang. Nggak tahu lah. Aduh, Langsung. udah lama nggak latihan. Tapi pernah sampai kompetisi gitu, Bang? Lomba-lomba Kalau taekwondo gue sekali sempet ke Jurda apa? Ke Jurda, Iya ke ke Jurda gitu. Tapi kayaknya juara. enggak dong. Kenapa Bang? Enggak. Harusnya enggak. Enggak dong. Karena kayaknya arahku nggak ke sana Hip. Jadi aku lebih banyak bikin koreo kalau buat itu eksibisi gitulah, pertunjukan gitu-gitu. Dance-nya bikin gerakan segala macam lah, audio segala macam gitu. Hah? Iya. Kok ada audio juga? Misalnya kita kalau taekwondo itu kan taegyek, kalau karate kata. Oh, kata ya, tahu. taegyek, Oke, kalau kata taekwondo gitu. itu taegyek itu kayak taegyek 1, taegyek 2 segala Iya, macam. Nah, ya, itu kan kayak kata lah ya. beng deng 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 biasanya gitu pakai musik biar keren. Gitu.
Kok malah bagian belakang layar berarti ya? Tapi aku yang perform juga. Oh, perform juga. Iya, aku yang bikin. Bikin musik Gitu, juga. Gitu. Pokoknya aneh-aneh lah. Dulu kan zaman step up. Step up dulu ada yang pakai lampu nyala-nyala. Oh. Tuh, terus ku bikin juga. Jadi ini tek baru mati lampu. Dung, keren. Perasaan gue sih. Lampu kafe kan tapi. Yang ting-ting. Deng. Kasihan. Makanya nggak bisa nekuk. Kasihan. Tapi kau masih hafal itu yang kayak kata tadi apa namanya? Tegak. Tegek. Ya, masih hafal. Tulisannya Taegeuk. Taegeuk. Tegek. Taegeuk. Oh, Maka- taekwondo Korea. Korea, makanya aku apa? Taegeuk. Hanadol setnet tasot yasop igop yudol ahop yol. Oh, Apa tuh? tahu piol doang. Pemain bola. Puyol anjing. Itu 1 sampai 10. Oh, 1/10. 10 gitu. Makanya orang sebelum orang keranjingan Korea, saya sudah Korea sebelum itu. Iya. Apa tadi aku menanya? Suka lupa ya. Kok masa bela diri nggak pernah sih? Aku karate aku. Oh, karate. Tapi nggak lanjut. Apa? Nggak lama. Sampai ijo doang. Kenapa? Waktu itu gara-gara mau kompetisi, abis itu ditinju-tinjuin. Lah kan bener karate ditinju-tinjuin. Kenapa? Ditinju-tinjuin, ditendang-tendangin. Udahlah nggak usah lagi kataku. Nggak usah lagi lah ikut-ikut begituan. Tapi kau masih hafal ya sekarang? Apa? Tegek gitu ya? Tegek. Aduh. Yang pertama deh, ajarin aku deh. Yang tegek pertama gimana? Tegek pertama. Kalau kata Nidan kan? Kata Nidan! Hei! Hei! Lah, kurang lebih sama. Oh, nggak beda. Hei! 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 Awe. Lupa, ada gitu-gitu lah. Iya, tapi pokoknya. kurang lebih sama. Kalau gue tuh gini, baru gini, tek, baru tek, gitu-gitulah. Kurang lebih sama gerakannya gitu. Kalau untuk Taegeuk sama, gue baru tahu juga itu Kata Nidan. pertama ya. Kata Nidan, iya yang pertama gini. Tuh. Nggak tahu benar apa salah. Pantas berhenti. Emang bagusnya berhenti aja. Tapi Dustin juga taekwondo, tahu dia pernah cerita di sini. Oh iya, gigi itu karena Itu kan, enggak, kalau itu emang. Oh, jadi apa batuknya? Iya batoknya tuh sampai nganuin gitu. Iya. Berani nggak lawan taekwondo sama Dustin, Bang? Ini kayak berani nggak megang kupingnya kayak gitu ya? Kayak, Iya. kayak diadu ya? Kayak diadu. Ntar kita bikinin event. Enggak lah, kayaknya mah- belum sport, belum sport. Enggak lah kayaknya. Dustin mah sama jangan. Bang Adit, jangan ya. Dustin, jangan. Jangan Kan Dustin. lagi hangat-hangatnya sama pacarnya Dustin. Maksudnya jangan berantem dulu lah. Oh. Kau tapi nggak mau Bang kalau misalnya ada yang nantangin gitu tuh kayak Kenapa ngarahnya ke Ya situ? enggak kalau misalnya kayak Vindes gitu Tapi kan justru gini. badminton gitu apa Oh kalau taekwondo gitu. kalau badminton suka. Cuman maksudnya gini, kalau misal ini sepemahamanku ya. Karena kan semakin kita ikut bela diri semakin dewasa. Kayaknya tuh semakin lama ikut bela diri malah semakin menjaga diri. Iya, Maksudnya benar-benar untuk membela doang, nggak petentang-petenteng gitu. Kalau yang baru awal-awal tuh biasanya Iya, biasanya gitu kan. Mana nih nggak ada yang ngajakin berantem Oh iya, biasa gitu, Iya, biasa iya, gitu kan. Kayak misalnya kita baru bisa naik motor, Hip. Disuruh naik ke warung, ayo, weh, gitu. Habis itu kan, udahlah itu si Ade aja gitu. Kayaknya awal-awal, tapi kalau sekarang udah kayaknya, udahlah, nggak usah lah gitu-gitu. Kita sekarang ngebahas tentang keluarga nih Bang Arya. Orang itu nggak ada pilihan keluarga. Ada aku udah nyimpen. Oh gitu. Udah nyimpen. Apa sih Bang Adit yang paling berubah darimu dulu ketika sebelum menikah sampai sekarang udah nikah nih? Punya anak. Kayaknya kan gue pacaran lumayan lama ya. Jadi 8 tahun gue Putus. pacaran. Putus berapa Sempat kali? putus. Sempat putus. Cerita. Iya. Cerita dulu ya. Jangan. Jangan. Iya. Habis itu Dia lumayan lama pacaran lah. Terus setelah nikah langsung hamil kan 2 minggu. Gue inget tuh. Begituannya berapa kali ya? dari sebelumnya kan. Enggak lah. Enggak lah, Jadi gue enggak inget pokoknya 2 minggu nikah alhamdulillah dikasih anak. Jadi Iya. ini ada anak. Enggak ada istri hamil alhamdulillah. Jadi langsung ke fase memiliki anak gitu, dan itu tidak sama, karena berarti. istri pengen banget emang waktu itu punya anak. Istri tuh saking pengennya punya anak, ngelihat temennya yang udah punya anak nangis saking pengennya gitu. Nah jadi kayaknya yang paling berubah adalah jadi pengen pulang mulu gitu ke rumah. Oh iya. Apalagi anak kan lagi lucu-lucunya kan Iya, sama iya. kan. Umur Nadine 2 tahun. Nadine umur berapa? umur 2 tahun lebih. Nah iya kan lagi lucu-lucunya kan, lagi baru-baru bisa ngomong, udahlah pengen. Nah ini gue kemarin berangkat 3 hari aja, wah udah kepikiran uring-uringan gitu.
terus ntar Jambore kita berangkat 5 hari. Iya. Aduh jauh lagi, nanti gua ada kegiatan 2 minggu berangkat. Aduh gimana gitu. Jadi saking ininya, terus kalau istri minta sesuatu tuh dari dulu gua, ini butuh nggak, ini perlu nggak. Tapi kalau anak, wah nggak butuh obsesi pun lah, dibeliin aku ya. obsesi lah pokoknya. Ada waktu itu baterai mobil akinya habis. Teman-temannya main mobil-mobilan aki, motor-motor aki. Aku beliin Vespa aki langsung saat itu juga, instan. Sakingnya, pokoknya kamu harus lebih dari tetanggamu. Kalau istri, tar dulu. Iya. Ini butuh nggak? Butuh nggak ini beras ini? Butuh kalau itu. Yang nggak butuh itu sawi putih. Kenapa? Tapi kamu juga sebenarnya jadi aktor juga ya Bang ya? Iya. Udah berapa film Bang Arit? Kayaknya kita kan kalau hitungan berapa film banyak sih ya. Iya, banyak. Tapi satu-satu. Iya, betul. Gitu. Tapi nah itu aku tuh sekarang karena fokus di Komkon, jadinya kayak udah lama nggak di depan layar lah gitu. Jadi kalau sekarang kalau ada tawaran depan layar tuh lumayan seneng. Oh gitu. Gitu. Nah ini tapi jangan kasih tahu deh. Apa? Mau ada Pokoknya project? ini ada project salah satu yang, jadi tuh aku kan dari dulu tuh selalu kalau nggak dapet, kan ini kan kita kalau kata Joshua tuh gue pernah baca katanya ini game of rejection. Jadi kita biasa lah ditolak kan segala macam, casting gagal segala macam. Dan aku udah ikhlas juga kalau yang penting aku tahu yang pilih siapa. Oh ya udah berarti Aku sering ikhlas. berarti aku belajar lah dari Iya, apa yang nggak kita miliki gitu kan. Nah kemarin tuh ada casting salah satu project yang legend lah. Terus pas casting udah ini kayaknya harus kepilih nih, seneng banget kalau bisa main di involve situ, gitu, main di iya. situ. Alhamdulillah gitu bisa Main, ya. terpilih. Aku juga sering gitu tuh. Oh ini harus kepilih nih. Terus Nggak pernah. Kok seriesnya viral gitu. apa contohnya? Apa layangan putus ya? Kau juga? Aku enggak. Oh iya. Enggak. Bahkan aku tidak diajak. Suka sedih ya. Tapi kadang sih itu tuh ada hikmahnya. Kita nggak diajak, mungkin kita disuruh belajar dulu. Iya, betul. Cuman kalau belajarnya kelamaan kan kita Udah bagus nih skillnya nih. Kok nggak dipanggil-panggil. Jadi hilang lagi ya. kadang gitu. Tapi kau dibandingin menjadi aktor sama komedi konsultan sama stand up komedian sama konten kreator, mana yang lebih kau pilih Bang? Konten kreator pasti. Masih konten kreator Kayaknya. ya? Tapi ditanya profesinya apa, stand up comedian. Basicnya gitu stand up comedian. Tapi kalau untuk kenyamanan kayaknya mah konten kreator gitu. Tapi tetap ada misalnya kita kayak kemarin kan aku ngambil Bloom kan kayaknya Iya. perlu comeback deh gitu. Iya, kadang-kadang kita kangen juga gitu. Iya, kan. maksudnya kita berkaryanya di situ gitu segala macem. Kan orang-orang masih ayo Bang bikin spesial segala macem. Kayaknya ntar dulu deh. Kalau spesial. Kau belum kepikiran bikin spesial berarti? Enggak. Kan ini banyak banget nih teman-teman yang bikin spesial gitu. Nih, ini alasanku kenapa aku belum bikin spesial. Gimana caranya kita bikin spesial kalau kita ngerasa diri kita nggak spesial? Aku tuh ngerasa, aku tuh ya di stand up ya biasa aja gitu. Ya alhamdulillah sempat juara, tapi ya maksudnya ya udah, ini Ardit ya udah gitu. Jadi kayaknya belum nemu kepengenannya lah. Oh kemarin akhirnya nemu satu alasan kenapa mau pingin bikin spesial. Waktu nonton Ayah Kelas 2 Bang David. Oh iya. Ya di ending Bang David ngangkat itu Ayesa di panggung, terus foto penontonnya banyak. Wah kayaknya Sera kalau gini pasti seneng deh gitu. Akhirnya itu doang tuh alasan baru nemu satu gitu. Sewa aja penonton. Iya, barang-barang. Kalau cuma buat foto doang. Atau mas sewa editor aja kan nempel-tempelin. Baru bisa kan? Iya, nempel-nempelin. Wih, Pakai gitu. fotonya aja ikhlas gitu. Awalnya tuh nggak enak ya, maksudnya stand up takut. Tapi pas kemarin, pas alhamdulillah responnya Belum. baik gitu. Wah, ketagihan gitu. Kayak ada pasti rasa-rasa gitu lah. Aku, kalau orang kan biasanya ngomong ke manajer kan, mana nih job stand up? Ini manajerku yang WhatsApp aku. Jadi kapan nih stand up lagi gitu. Justru dia yang bete karena aku nggak ngambil. Oh, pantesan aku agak lumayan. Ternyata itu dari kalian-kalian ya yang menolak-nolak itu ya. Gak enak sih aku. Aduh deg-degannya. Jantungku udah nggak ada. Yang penting Iya. stand up. Yang penting uang. Iya, bagus. Yang penting uang. Karena kan gini, aku ini kan maksudnya kalau mikir-mikir pangsa pasar harusnya kan kuliah atau kampus gitu. Iya. Karena umur-umuranku gitu lah. Tapi nggak ada, malah corporate. Iya. Bang kan aku bingung. Hah, kok mereka nyarinya aku sih gitu. Jadi Tapi kan sekarang kayak corporate gitu banyak anak muda tau Bang. iya, karena Yang- startup gitu kan, iya. muda-muda. Cuman
Tar dulu dah. Kecuali aku sekarang kalau ditawarin stand up maunya improve bertiga jadi. Oh gitu. Iya, jadi Tapi duitnya- pernah kayak begitu. Improve nggak apa-apa, duitnya bagi 3, yang penting nggak deg-degan banget gitu. Sama siapa biasanya? Biasanya sama Aci sama Bang Aco. Oh. Iya, kan bener kan Aci, Aco. Ardit. Jauh kan kita jauh ya. Aci, Aco, Ardit. Aci, Aco, Ardit jauh sih. Nggak apa-apa ya. Tapi itu sering nggak improv Enggak. gitu? Enggak ya? Paling 2 tahun terakhir paling 3 kali lah. Gitu, paling itu doang. Kok tetap sama kayak job aku ya? Oh ini hitungannya udah banyak. Ya gitu-gitu lah sih. Gitu ya, Bang. Ini nggak ada lagi ya. Nah, tuh gede. Nah, iya Bang Ardit nih kan dulu tuh waktu kau masuk ke stand up comedy itu aku ngeliat gitu kan. Wah, ini satu doang nih stand up comedian yang ganteng gitu kan. Ya, Lo Bang nggak G lah. ngeliat Marcel waktu itu? Buluk dia. Mas buluk sampai sekarang masih buluk. Gitu kan. Tapi kau emang awal karirnya itu emang pengen di stand up apa dulu sebenarnya apa Bang kamu mulai karir Bang? Taekwondo malah. Oh. Jadi taekwondo habis itu stand up kan. Nah, di stand up itu sambil nunggu-nunggu stand up itu sering bikin series kocak-kocakan aja di Samarinda dulu sama teman-teman kampus. YouTube. Iya, cara belajarnya tau nggak lu sih? Jadi kan Apa? Ko Ernest dulu ada bikin kelas. Iya. Foto papan tulisnya. Terus wah ini ada terus ku save, ku kirim ke teman-temanku. Nah, ini kita bedah sendiri nih artinya apa kira-kira gitu. Jadi belajar dari ngambil itu. Gitu akhirnya belajar kepakainya sekarang gitu. Jadi awalnya malah di luar itu jauh lah. Parkour, taekwondo awalnya. Habis itu baru stand up. Dan Bang Alhamdulillah Ardit kepake. ini iya memulai karir itu kan maksudnya nggak langsung kayak Iya. tiba-tiba karirnya bagus gitu kan. Banyak Iya. kan orang yang dibawa ke manajemen tuh yang karirnya udah lumayan lah, udah Iya. mulai terlihat. gitu. Belum ada Tapi- juara-juara. Iya, kok. belum ada juara. Bahkan dulu paling cuma ikut liga komunitas. Iya, itu gitu. juga kalah di pertama. Iya, Makanya gitu kan. kok bisa ya? Kau pernah nggak nanya ke Ko Ernest gitu? Kok kenapa mau mengajak aku? Gitu? Dia kalau jawab feeling pasti. Feeling dia beberapa karena di manajemen juga cuman aku kan yang tanpa belum ada siapa-siapa Iya, tiba-tiba iya, ditarik iya. gitu aja. Kayak Aci gitu kan, Iya, udah Aci Bang udah Aco, juara, iya. iya. Nah, nggak tahu feeling aja dia bilang. Gitu. Alhamdulillahnya bisa bertanggung jawab lah sama feeling itu kan akunya kan. Takutnya justru kadang kalau lagi males, ayo semangat yuk kreatif yuk gitu kan takut kecewain takut terus. tiba-tiba balik aja deh gitu. Takut. Tapi kan aku pernah dengar kabar nih, Iya. Yono mau dimasukin. Tapi nggak jadi, itu berarti feeling juga. Itu berarti feeling juga. Nggak, tapi kan sebenarnya tuh yang udah Nggak enak masuk. ya? Nggak Nggak, enak ya ini ngomongnya? aku klarifikasi. Yang udah masuk lalu nggak jadi. Betul, iya, Nggak jadi banyak benar. ya. Sebenarnya ada sebelumnya ada Kiki. Kiki, kan betul. juga masuk juga kan. Iya. Jadi tuh bukannya nggak bagus, tapi nggak cocok. Hanya semata-mata nggak cocok. Kayak misalnya kita mungkin di manajemen diarahkannya ke film dan belakang layar. Tapi kalau kita lihat Kiki kan malah TV banget. Iya, TV Iya. banget. TV personality lah Iya. gitu. Kayak Yono mungkin kita lihat itu dia tuh benar-benar depan layar seutuhnya Yono Iya, itu iya. gitu. Jadi kayaknya jalur di manajemen mungkin tidak cocok sama dia Sama gitu. Yono, iya, ya. mungkin gitu. Nah ini yang biar nyenengin lo aja, Yono. Sebenarnya nggak itu. Sebenarnya emang kurang. Enggak lah, bercanda. Yono properti, Bro. Lucu di mana-mana, Bro. Lucu di mana-mana, Yono. Dan kemarin juga aku dengar nih, katanya kamu pernah mau diundang ke Somasi. Iya. Tapi menolak. Iya. Kenapa, Bang? Aku nggak diundang loh. Nggak mungkin. Belum Oh, aku. belum. Jadi tuh kemarin ternyata pas aku di Bloom ngomongin itu stand up di Bloom. Ternyata tim Om Ded banyak banget berderet gitu. Sampai akhirnya tuh Oh, mereka pengen ngeliat iya, siapa lagi nih. siapa lagi Siapa nih. lagi Udah nih mulai yang habis kali ya. Iya. Habis itu sampai tukeran nomor sama salah satu inilah timnya Om Ded lah. Terus Ded gimana nih gitu. Jadi tuh alasannya tebak kira-kira alasanku apa? Karena nggak mau bahas-bahas yang politik. Enggak. Takut diserang. Sebenarnya aku suka, malah tepi jurang itu aku Oh, suka. Aslinya, basicnya. Cuman kan menghindari konflik aja. Aslinya adalah karena penonton Somasi itu, menurutku, with great power comes great responsibility. Jadi maksudnya kan itu masif banget kan, yang nonton akan banyak banget. Pasti ada berbagai macam
pendapat. respon gitu. iya. Jadi sebagus apapun lu malah itu kalau bagus tuh, apalagi kalau jelek gitu. Bahkan di Om Deddy itu mau siapapun yang perform, kalau lu scroll selalu ada komen lucuan Cak Lontong. selalu ada. Makanya gua tunggu Cak Lontong yang di situ. Dia bilang lucuan siapa lu? Ardit mesti. Gitu maksud gua kayaknya sampai gua yakin banget lah baru mau. Sedangkan kan gua untuk open mic aja gua hamin seminggu gua deg-degan nulis. Apalagi kalau mau nampil di somasi gua mau yang semaksimal mungkin. Iya. Mungkin gua harus prepare-nya mungkin 2 bulan untuk bener-bener ini. Kan ditambah ada ini tepi jurang. Orang-orang kan harus tepi jurang nih. Mana nih tepi jurangnya segala macem. Nah, itu tuh yang gimana caranya bikin tepi jurang tapi yang tidak bisa dipatah-patahin orang, tidak bisa diambil sedikit doang gitu. Jadi masih tar dulu lah Om Ded. Nggak ada masalah sama Om Ded. Ais bohong. Beneran. Sama yang ada masalah sama Ical Kate. Kenapa sama Ical Kate? Ketawanya nyebelin. Gitu. Berarti kau cukup memikirkan itu ya? Iya. Memikirkan gitu-gitu ya? Iya, kayaknya apalagi udah punya anak kan sih. Pasti kan iya, kita kayaknya nggak dulu lah. Kalau Anda kan di Twitter lagi seru-serunya nih kayaknya. Kenapa? Di Twitter. Kenapa? Tweet Anda suka Tapi kan saya hanya ini doang. Tidak berani juga kalau yang terlalu frontal. Kalau saya. ya maksudnya cuman sebel, kesel gitu-gitu kan. Iya. Karena kalau tidak dituangkan, gedek di hati. Iya, Iya. sebenarnya secara menurutku ya, kalau rakyat mah sah-sah aja kan. Karena kita pilih, tapi kita juga memberikan aspirasi harusnya seperti Iya. apa, nggak masalah gitu. Cuman ya itu tadi. Cuman ada UU ITE kan. Itu yang bikin kita takut mengetweet UU macam-macam. ITE Permatasari. Sakit ya lama-lama ya? Sakit dulu. Sakit ya lama-lama ya? Waduh. Bang Ardit, kau sudah lama sekali nih berstand up komedi gitu kan. Ada nggak sih beat favoritnya Bang Lolo? Aku tahu lagi. Ada yang dia berak tapi nggak bisa, jadi gini. Oh iya. Berak gini. Beat yang lama itu. Beat Yang lama lucu banget itu. Materi ini materi Street, betul. Iya, betul. Lucu banget itu. Coba materimu zaman dulu sih, yang menurut materimu zaman dulu yang pas dibawain, sekarang anjing apaan nih gitu. Banyak lah. Coba satu. Semua. Satu. Bahkan materi sekarang juga masih gitu. Masih. Apa tuh? Materiku dulu nih, andalanku dulu nih, Iya, dulu gimana? andalanku. Gimana? Aku pernah mesen soda gembira. Pas dikasih sodanya doang. Loh, Pak, gembiranya mana? Itu dulu materiku. Materi andalan. Tahu apa? Oh, kalau aku dulu ada tuh materi yang zaman sekarang itu banyak orang yang ngaku-ngaku syekh gitu. Iya. Ngaku-ngaku orang alim gitu kan. Padahal kayaknya mah dia itu nggak syekh gitu. Maksudnya nggak alim-alim banget. Atau mungkin dia kayak baru sholat sekali, terus dia pulang dari masjid, terus orang-orang syekh sholat di masjid. Habis itu dia sampai rumah, apakah aku syekh gitu. Gimana? Mantap ya? Penuh pesan politik. Itu dulu masih yang ini orang Iya, masih gitu mainnya. masih Iya kan? gitu. Iya. Tapi kalau sekarang udah nggak gitu. Iya. Tapi kalau beat favoritmu deh, beat favoritmu selama ini buatmu yang mana bang? Yang wah ini gokil nih beat ini. Justru yang di Bloom kemarin. Oh, iya. Jadi tuh gue happy-nya tuh double karena gue ngerasa secara penampilan bagus, terus juga respon dari teman-teman yang nonton kayak Bata Iya. gitu, kayak beberapa tim juga story ngeri. Wah, gitu kan, itu kan patokan kan. Di story ngeri. Wah, gue bilang ada jadi tuh gue sekarang ikhlas banget Him. Jadi kayaknya mah hidup ini udah boleh neko-neko gitu. Apa yang ada ya udah alhamdulillah. Jadi kalau kan stand up keresahan kan. Takutnya kalau resah kufur nikmat gitu. Jadi ya udahlah. Nah, itu yang aku bahas di stand up. Nah, itu yang paling aku Premisnya suka ya. sekarang gitu. Tapi kalau yang ngeri-ngeri gitu mah Wahyu juga sering kusuruh kok. Kenapa? Suruh repost ngeri ya Huy. Tiap aku ngejawab apa tolong. Ini orang lucu banget gitu. Kan dia akunnya banyak jadi Iya. ganti-ganti gitu. Ngeri banget. Gitu. Terus nih Bang Ardit kan kita balik lagi ke konten gitu kan. Kalau misalnya kamu nih bikin konten gitu ya kan. Kadang-kadang kan setelahnya kayak kayak kurang lucu nih. Pernah nggak kamu nggak upload? Atau semua kamu upload aja? Atau kalau semua kamu upload aja? Alhamdulillah sih quality controlnya masih ada lah gitu. Cuman kalau yang biasanya dari ide, kan maksudnya aku udah
lumayan semenjak Covid tuh udah terus-terusan bikin konten tuh kan karena di rumah aja. Nah, itu tuh udah ketaker sekarang. Ini kayaknya akan lucu. Bahkan sekarang aku udah ngira-ngira nih. Ini di Twitter nggak terlalu tapi di Instagram lucu. Ini di TikTok lucu tapi di Instagram nggak gitu-gitu. Udah tahu itu ya, Udah sense itu udah ketaker lah. Soalnya kan kamu kalau posting itu kan pasti di Twitter iya, Mirroring. di Instagram iya, Iya. di TikTok juga iya kan. Iya. Kadang kan gitu kan. Kadang di TikTok rame tapi pas di IG lah kok sepi ya. Kadang di IG yang rame, di Iya. TikTok kok Kalau malah. lu kan kadang di IG sepi, kadang di TikTok sepi kan. Jadi Di Twitter sepi juga. semuanya. Semua sepi gitu. Tapi aku juga inilah mulai mengikuti Bang Ardit gitu, teman-teman yang Anak-anak rajin tuh jadi gitu, semangat harus, gara-gara ya. Stephen Wongso. Oh iya, Wongso satu Iya, hari dia Cimarils, cerita. bro. Padahal agak kurang penting katanya ya. Bro, kadang kita bingung, udah nih gitu. Tapi dalam Tapi waktu jadi tahu gak kenapa viewers dia Kenapa? banyak? Ditonton ulang. Oh iya, ini apa sih maksudnya gitu? Emang udah selesai. Jadi emang dia itu strategi. berapa bulan doang dari 10.000 followersnya sekarang udah 140.000. Gila. Aku bertahun-tahun loh. Masih Iya. 80.000 aja. Jadi bener-bener ya udah yang nggak tahu. Karena aku mempelajari algoritma juga. Jadi kalau TikTok itu sama Twitter, kita kalau nggak ngepost beberapa hari, mereka masih oke, Oh. masih nggak dipaksa gitu. Kalau Instagram kita nggak story, nggak ngepost misalnya 3 hari aja, udah diturunin. Udah ya, ada yang shadow ban engagement. segala macam gitu. Jadi emang dipaksa, ayo bikin terus gitu. Gila lah. Harus gitu ya. Nah, Bang Ardit kan konten jalan gitu kan, Iya. terus juga komedi konsultan juga jalan nih, katanya Iya. juga pengen main film lagi gitu kan, Iya. belum tahu filmnya apa ya. Apalagi sih Bang yang pengen Bang Ardit bikin dan jadi cita-cita banget Bang? Eh, Usaha mungkin? aku nggak bisa sih kayaknya sih. Kok gimana usahamu? Ancur. Tapi konsisten Ancur. Tapi mencoba. Maksudnya kan pengen kan gitu. Karena kata Nabi ya, ya kan berdagang itu 7 dari pintu 10 pintu rezeki dari 10. Iya kan? Iya. Iya kan, bener kan. Jadi kayaknya pengen mencoba, cuman kayaknya aku ini otak doang, bukan yang penggeraknya gitu. Jadi kayaknya harus nemu satu partner yang ayo aku yang ngurusin segala macam gitu. Tapi kepengen sih ada. Cuman kalau yang paling dekat mungkin nge-direct lah. Ngedirect ya. Ya kita doain semoga Bang Ardit Pengen? segera mendirect. Oh, tolong Bang. Tolonglah aku boleh lah berapa scene. Amin ya. Amin. Oke. Bang Kicoy, sini Kicoy. Ini kita hadirkan lagi nih Iya nih. penyanyi. Lah kok mengecil gitarnya? Oh enggak ya, bener ya tadi ya? Bener ini. Oh, iya bener. Ini Ini ukulele. Gitar 3/4. gitar biasa ini, gitar biasa. Gimana udah siap bernyanyi lagi nih buat Ada, Bang siap Ardit? bernyanyi lagi. Temanya perfilman. Perfilman. Iya, perfilman. Aduh pusing. Perfilman. Wes. Enak. Jago dia main gitar ya Bang. Enak. Belajar di mana dulu? Belajar di mana main gitar? Acara. Lurus ya. Lurus. Bagian tapi lucu ya. Kita support saja. Bagian apa di Purwacaraka? Biasa. Apa tuh? Metik. Metik apa? Mangga. Ya. Gini dong. Enggak relate. Nggak relate tapi tahu. Berarti relate tahu. Film nih tentang film. Film Indonesia lagi gokil-gokilnya nih Apa tuh? sekarang nih. Ada Pocong Mumun. Iya. Mencuri Raden Saleh. Miracle Cell Number 7. Iya. Kemarin trailer Sri Asih bagus. Sri Asih bagus itu. Pengabdi Setan ya kan. Apa? Pengabdi Setan. Pengabdi Setan udah lewat. Langsung. Mendarat darurat. Mendarat darurat, betul. Yang bagus-bagus lah sekarang tuh Iya. filmnya lagi bagus-bagus lah. Miracle sih tadi kan bagus sih. Iya kan kemarin kayak juga pemainnya waktu gitu. premier juga respon Iya, orang tuh yang respon datang. orang bagus. Bagus. Ya, kita bangga lah ya komik Farnas tuh nggak Farnas? Evarnas. Emang main gitar aja, Mas? Oh iya. Farnas tuh ini film Dono waktu itu. Iya, zaman dulu. Cuman sekarang mungkin udah ganti lah jadi Iya. udah bukan Farnas lagi kan film ini. Kok nggak nyanyi sih? Lagi ngobrol. Lucu. Hai. Pelawak ya? Coba gua lihat dulu main gitarnya. Iya. Salah kuncinya. Ya. Perfilman.
Perfilman Indonesia. Di Jalan Rasuna Said ada film Usman Ismail sedang menunggu. Enak. Gedung pertunjukan menjadi idola para aktor untuk tampil. Poster-poster dipajang, ada film Susana. Bokir juga ada. Bokir mau kemana sih? Ya. Kemana? Ke Cikede. Film semakin berkembang, komedi semakin berkembang di zaman ini. Stand up komedian merajalela, stand up komedian meranggah lela. Apa itu? Nggak tahu ya? Raja Marangga. Meranggah itu apa namanya? Menggapai? Oh, menggapai. Bahasa Betawi. Bukan. Bahasa dadakan. Gimana orang bisa tahu kalau gitu? Meranggalela. Bahasa dadakan. KBK. KBK. Kamus Bahasa Kicuy. Bagus. Napas doang. Jadinya napas. Jangan ekspektasi, udah nikmatin aja. Iya, Nikmatin dulu, boy. Asik tapi. Ada film Mumun yang sekarang lagi tenar nih. Iya. Banyak yang nonton. Iya. Mumunnya juga serem. Apalagi Mimin. Iya. Bisa aja karpet dansa. Iya. Sikat gigi. Layar lebar, layar kaca, semua bersandiwara demi kepentingan dunia. Layar lebar, layar kaca, semua berdrama demi kepentingan dunia. Bang Ardit. Ada film action, ada film horor, ada juga kaca film. Nah, Film berkembang, aktor berkembang, bunga juga berkembang. Ada peran antagonis. Gonis. Ada peran antabur. Ancuran tai. Ada peran antagonis. Ada peran antabur. Ancuran tai. Semuanya suka. Semua menikmati. Sambil makan popcorn. Pakai Coca-Cola. Paket 25. Kalau kurang kenyang, nasi usus kerang belado. Masuk. Iya. Layar lebar, layar kaca, semua berdrama demi kepentingan dunia. Di belum. Di bioskop nonton Robocop. Nah, Minum sambil di kop. kop Apalagi yang ujungnya kop. Tidak tahu. Katanya mencolok. teleskop mungkin teleskop nontonnya pakai teleskop. Oh, iya. Matanya nggak mencolok. Bawa pacar. Enggak, udah. Tadi yang bohong bola, awas bola bohong.
Enggak, nanti kita Itu gimana? bikin Ingat nggak? lagu. Ingat nggak? Enggak ada yang ingat. Nah, ini terakhir nih. Tadi kan kita sudah bernyanyi tentang film ya kan. Terakhir biasanya kita akan memberikan challenge buat bintang tamu kita untuk bernyanyi. Membawa baju futsal. Nah, itu dari Sudah. awal. Itu Sudah challenge saya dari lakukan. awal. Iya. Menyanyikan lagu dari kata-kata yang akan kita pilihin ini. Oke, yang pertama kita gabungin dari film-film aja ya. Mencuri, karena Mencuri. ada Mencuri Raden Saleh. Ya, Mencuri. Oke. Ini Seven. Karena Miracle Miracle Cell Cell. in number 7. Darurat. Darurat. Iya. Oke, Mencuri Seven Darurat. Oke. Mulai dari kecil dulu, Bang. Ntar kita harus melanjutkan ceritanya ya, tapi ya. Iya, iya. Oke. Oh. Ha. Ha. Her. Ha. Her. Her. Hari Minggu darurat ada pesan. Mencuri. Oh, mencuri. Seven. Salah semua. Janjian dulu, Bro. Seven darurat mendarat. Sorry ya. Emang itu, sorry. Seven darurat mendarat. Iya. Oke. Seven darurat Mendarat. mencuri. Mendarat. Men-7. Seven darurat mencuri. Oke, ya. Pam 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 pararam. Angka 7 bahasa Inggrisnya 7. Angka 7 bahasa Indo 7. Agak dipaksa ya. Ada langit ke-7, ada angkanya 7. Ada langit ke-7, semua serba 7. Biarkan kau di langit-langit, tapi aku masih ada di darat. Biarkan kau bersama yang lain, kan ku coba untuk mencuri hatimu. Darurat, darurat, keadaan Darurat, 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 keadaan darurat. Darurat, darurat, keadaan darurat. Darurat, darurat, keadaan darurat. Jalan-jalan ke Gatot Subroto, Cakep, mau nyari rumah Bapak Mono. cakep. Ketemu orang bule, aku mulai bertanya, di mana Bapak Mono? Nomor rumah berapa itu boleh? Jawab 7 itu boleh. Jawab seven, boleh. Jawab seven, itu boleh. Jawab seven. Ku sampiri rumahnya Pak Mono. Ternyata tak ada orang di dalamnya. Aku ambil linggisku, aku ambil semua peralatan diri pribadi. Ku mencuri rumah Pak Mono. Pak Mono ada di dalam, sedang bersama istrinya. Istrinya bersama selingkuhannya. darurat, 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 keadaan darurat, 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 keadaan darurat, 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 keadaan darurat. Thank you Bang Ardi. keren. Darurat, darurat, keadaan darurat, 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 keadaan darurat. Terima kasih buat kamu semua yang sudah menonton High Hip di Blue Media. Terima kasih buat Pemda Kabupaten Trenggalek. Terima kasih juga buat Nasi Kotak Ibu Kicui. Terima kasih juga buat semua panitia yang sudah hadir di acara High Hip International Fair 2022. Saya Hasan Zioir dan juga bintang tamu Ardit Erwada. Kita ketemu lagi di High Hip berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you semuanya. Thank you. Darurat, keadaan darurat. Darurat, darurat. Singelong. Keadaan darurat. Semua. Darurat, darurat. Keadaan darurat. Darurat, darurat. Keadaan darurat. Yuk langsung bongkar panggung.